TKB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Pesanggrahan Keramat. Disajikan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap khasiat rangkap. Saur Sepuh, Pesanggrahan Keramat, diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi dengan sutradara Indra Mahendra. Pesanggrahan Keramat pada babak ke-26 ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Doni Firman sebagai Ki Jara, Iwan Dahlan sebagai Lugina, Purwan Ningsih sebagai Bukarti, M. Yusuf sebagai Ki Demang, Wanto sebagai Panembahan Pasopati, dan Purnomo sebagai Si Opak. Inilah Pesanggrahan Keramat babak ke-26. Sampurasun. Nama saya Ferry Fadli, pemeran Brahma Kumbara. Kalau tiba-tiba terserang diare, disentri, buang-buang air, saya selalu minum Entrostop. Sebab saya telah membuktikan khasiat Entrostop. Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap. Pada babak terdahulu diceritakan, di dalam pelariannya, Bukarti yang ditemani oleh seorang pelayan penginapan telah tiba di tepi sungai Kayakas. Tujuan Bukarti selanjutnya ialah ke desa Bongas, di mana di desa itu dia banyak menyimpan harta kekayaan. Rencana seterusnya ialah pergi ke tanah kelahirannya, ialah Kadipaten Kuntala. Sementara itu, Ki Jara dan Lugina memutuskan untuk tidak kembali ke padepokan di Gunung Sabah, melainkan pergi ke Kademangan Cempaka untuk menemui rekan mereka, yaitu Ki Demang Cempaka. Sampurasun, Rampes. Oh, Ki Jara, Lugina, ayo. Apa kabar, Ki Demang? Baik, ayo, silakan duduk. Aku harap kedatangan kalian tidak untuk mengadili aku. Sebab aku tidak bisa melindungi Mariba atau membunuh Mantili. Aku sudah mendengar penjelasan dari Raga Tantra. Ya,
Pemuda yang angkuh itu singgah ke sini, membawa surat dari kau. Waktu pertarungan antara Mantili dengan Mariba, kau di mana? Oh, aku juga datang ke tempat mereka bertarung. Ya, tapi terlambat. Terlambat? Mariba bergerak cepat sekali. Aku tidak bisa mengikutinya. Ya, kalian tahu sendiri. Aku sama sekali tidak bisa ilmu kadikjayaan. Secepat-cepatnya aku memacu kuda. Tidak ada artinya dibandingkan dengan kecepatan Mariba dan Mantili yang mempergunakan ilmu kadikjayaan. Iya. Ya, jadi aku kehilangan arah. 2 hari penuh aku dan beberapa orang anak buahku berputar-putar di sekitar Padang Ilalang mencari mereka. Dan ketika aku berhasil menemukan tempat mereka bertarung, sayang, Mariba sudah jadi mayat dan Mantili sudah tidak nampak lagi batang hidungnya. Apakah kalian tidak mencoba untuk membunuh Mantili di ibu kota Madangkara? Pernah kami coba, tapi umurnya masih panjang. Ditolong oleh penduduk kampung Koneng. Hah? Ditolong penduduk? Ketika kami sedang bertarung dengan Mantili, datang ratusan orang, rakyat penduduk kampung Koneng. Terpaksa kami ambil langkah 1000. Bukannya takut, tapi percuma melawan rakyat. Tidak ada untungnya. Iya. Ada makanan? Kau lapar? Tentu saja. Habis menempuh perjalanan jauh, bukan hanya haus, tapi lapar. Soal makanan, di sini berlebih-lebihan. Istri dan anakmu di mana? Ada di dalam. Kalau begitu, kami tidak menginap di rumah ini. Tapi tolong carikan sebuah rumah untuk kami. Oh ya, berapa lama kalian akan tinggal di sini? Belum tahu, tergantung nanti. Apakah pekerjaan kalian di ibu kota Madangkara sudah selesai? Belum seluruhnya selesai. Maksudmu? Kita berhasil memasukkan orang-orang kita ke dalam pekerjaan raksasa itu. Terutama Den Banga berhasil menjadi pimpinan keseluruhan pekerjaan. Tapi pekerjaan raksasa itu sendiri baru akan dimulai, dan sebelum kami dapat melihat suasananya, kami keburu menyingkir dari sana. Kenapa menyingkir? Akibat ikut campurnya pihak ketiga. Pihak ketiga? Gua Pantai Selatan dibakar. Hah? Dibakar? Aku tidak tahu siapa yang membakar Gua Pantai Selatan itu. Tapi yang jelas, dengan terbakarnya gua itu, rencana kami jadi terhambat. Iya, aku bisa membayangkan. Rama pasti mengamuk. Dia orang yang arif dan bijaksana, jadi tidak mengamuk. Tapi melakukan gerakan yang seksama, dengan cara melakukan penyelidikan. Akhirnya rencana kita tercium. Demi untuk menghindari yang lebih buruk, terpaksa kami menyingkir untuk sementara. Oh iya, aku kira memang itu jalan yang terbaik. Sebab kalau sampai bentrok dengan Brahma, kalian akan rugi. Manusia yang membakar Gua Pantai Selatan itu, ya, harus dibinasakan. Sebab telah mengacaukan rencana kita. Benar. Sebab kalianlah yang menjadi sasaran kecurigaan pihak Madangkara. Padahal yang membakar gua itu bukan kalian. Kau bisa menduga-duga kira-kira siapa yang membakar Gua Pantai Selatan itu? Apakah mereka dari golongan hitam atau golongan putih? Atau dari pihak mana? Aku belum bisa memberikan gambaran. Tapi mudah-mudahan besok atau lusa kita sudah bisa membuat gambaran. Ya.
Sudah 3 hari aku berada di padepokan Gunung Saba ini. Tapi Ki Jara dan Lugina belum muncul juga. Ya, kalau besok mereka belum muncul juga, aku akan mencari mereka. Kemana saja sampai ketemu. Menunggu adalah pekerjaan yang paling tidak enak. Panembahan Pasupati. Iba juga hatiku melihat kau menunggu sudah 3 hari. Ya, tapi mudah-mudahan pergaulanmu dengan murid-muridku, serta melihat kegiatan mereka, baik sedang menempa diri di dalam mempelajari ilmu kedikjayaan, maupun sedang bekerja di ladang, akan membuatmu tidak lekas bosan berada di tempat yang sunyi dan terpencil begini. Panembahan, Anda sangat baik terhadap saya. Saya di sini dijamu dan ditempatkan di sebuah kamar yang baik. Juga diizinkan melihat murid-murid Panembahan latihan pelbagai ilmu kadikjayaan. Semua itu menunjukkan betapa Panembahan menganggap saya sebagai seorang sahabat. Padahal biasanya rahasia sebuah padepokan selalu dijaga dan tidak pernah mengizinkan seorang tamu untuk melihatnya. Ya, karena kau seorang yang baik. Hal itu aku tahu benar. Dan ilmu kedikjayaanmu sangat tinggi, sehingga tidak perlu aku merahasiakan kepandaian murid-muridku. Sikap murid-murid Panembahan terhadap saya sungguh baik sekali. Ramah tamah dan sopan santun. Tidak ada kesan sedikit pun rasa permusuhan di hati mereka. Padahal mereka tahu saya datang ke sini untuk menahan dan memeriksa saudara seperguruan saya, yaitu Ki Jara dan Lugina. Ya, kami di sini selalu berusaha untuk bersikap bijak dengan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang wajar. Jadi kalau memang Ki Jara dan Lugina bersalah, ya memang harus disalahkan. Tapi kalau mereka tidak bersalah, lalu kau tetap bersikeras menyalahkan juga, maka tak ada jalan lain, kami menganggap kau musuh. Iya, saya paham. Kau seorang yang jujur, Brahma. Dan maafkan aku kalau aku tidak bersikap jujur terhadapmu. Maksud Panembahan? Ya, aku mengizinkan kau menyaksikan murid-muridku berlatih berbagai jenis ilmu kadikjayaan. Tapi untuk ajian Waringin Sungsang, tidak. Oh, iya. Aku harap kau dapat mengerti. Iya, saya dapat mengerti. Dan juga aku rasa ada baiknya untukmu. Sebab tanpa aku tunjukkan, kau akan berusaha sendiri mencari kelemahan ajian Waringin Sungsang, ilmu kadikjayaan kebanggaanku. Iya, Panembahan. Setiap ilmu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Di balik kedahsyatannya tersembunyi kelemahan. Nah, kau sendiri lebih paham tentang hal itu, bukan? Saya pun masih harus banyak belajar, Panembahan. Semakin banyak yang saya tahu, maka ternyata semakin banyak yang saya tidak tahu. Bicaramu sangat arif. Secara pribadi aku sangat suka kepadamu. Tapi secara dua orang tokoh yang terkemuka, kita adalah saingan. Iya, saya juga suka kepada Panembahan karena selalu bicara belak-belakan. Lalu bagaimana rencanamu selanjutnya? Kalau besok Ki Jara dan Lugina tidak muncul juga, saya akan meninggalkan padepokan ini. Mencari mereka? Kalau Panembahan mengizinkan. Seperti yang tadi aku katakan, bahwa aku selalu berusaha menempatkan segala hal pada tempatnya yang wajar. Terima kasih, Panembahan. Itu Marwan gak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu.
Nih, lihat. Oh iya ya, salah ya Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih, Pak. Bukan, itu tuh yang itu. Yang ini. Bukan, itu yang itu. Ini. Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Yang betul ini. Entrostop. Entrostop, pil stop thread. Pil stop thread, entrostop. Pil stop thread alias entrostop. Dengan 2 khasiat. Nomor 1, sembuhkan main thread. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air, ingat, stop dengan entrostop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop thread hanya entrostop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat entrostop. Seret. Ayo, berangkat. Sebentar, Juragan. Belum beres. Opak. Kau ini laki-laki atau perempuan? Membereskan barang cuma segini saja, lama sekali. Bagaimana kalau membereskan barang-barang satu pedati penuh? Iya, Juragan. Iya, cepat. Ini sudah siang. Kalau terlambat, kita bisa kemalaman di jalan. Baik, Juragan. Pedati ini kecil, ditarik 1 ekor kuda. Jadi jalannya bisa agak cepat. Mudah-mudahan sebelum matahari terbenam kita sudah melewati hutan Buraong. Iya, Juragan. Sudah, Juragan. Silakan naik. Iya. Sayang, Sayang apa? Desa Bongas ini tenang dan damai. Di sini Juragan memiliki kekayaan yang tidak sedikit. Punya rumah, tanah, sawah dan kebun. Sayang ditinggalkan begitu saja kan? Apa kau ingin tinggal di sini? Jadi orang Bongas? Boleh saja, sebab kebetulan ada yang menjaga harta bendaku. Tidak saya tidak berbakat jadi petani. Makanya aku tidak menyuruh kau untuk tinggal di desa Bongas ini, menunggu rumahku, tanah, sawah dan kebun. Sebab aku tahu kau tidak berbakat jadi orang desa. Sejak kecil kau dilahirkan di kota. Kau bisa mati berdiri kalau dibuang ke desa. Iya kan? Ayo, jalan. Iya, Juragan. Shh. Hush. Sampurasun, Rampes. Wah, Brahma Kumbara. Sudah sampai batas waktunya Panembahan. Ya, sudah lewat masa menunggu kedatangan Ki Jara dan Lukina. Jadi kau akan pamit. Benar Panembahan. Saya akan meninggalkan padepokan ini untuk mencari 2 orang murid utama Panembahan, yaitu Ki Jara dan Lukina. Silakan, Brahma. Bila mana suatu ketika Panembahan mendengar berita saya bertempur dengan Ki Jara dan Lukina, maka itu artinya mereka bersalah. Ya, aku percaya kepadamu. Karena kau memang manusia yang pantas untuk dipercaya. Terima kasih atas segala kebaikan Panembahan selama saya berada di sini. Watak kesatria Panembahan yang menjunjung tinggi kejujuran akan saya imbangi dengan kejujuran pula. Terima kasih. Sampurasun, Rampes.
sudah berjalan jauh, menuruni lereng Gunung Sabah ini. Dan puncak gunung di mana terdapat padepokan Panembahan Pasupati sudah jauh aku tinggalkan. Panembahan Pasupati merupakan sosok manusia yang sangat menarik perhatianku. Lugas, tegas dan jujur. Sangat pantas menyandang gelar keturunan Adipati Natasuma yang termasyhur itu. Tapi rupanya Panembahan Pasupati agak terkecoh. Tapi, ataukah dia sengaja menyembunyikan perasaannya? Sebab dengan tidak munculnya Ki Jara dan Lugina ke padepokan Gunung Sabah, sedikit banyak telah menunjukkan bahwa mereka sedikit banyak mempunyai kesalahan. Oh, kemanakah aku harus menentukan arah? Aku tidak tahu sama sekali latar kehidupan Ki Jara dan Lugina, sehingga agak sulit menebak-nebak kemana mereka pergi. Lain halnya ketika dulu aku melacak jejak Tumenggung Gardika. Aku kenal betul siapa dia, sehingga tidak terlalu sulit mengejar Gardika. Sebenarnya, aku bisa bertanya kepada Panembahan Pasupati, dari mana asalnya Ki Jara dan Lugina. Tapi hal itu hanya akan menunjukkan ketidakbecusanku di dalam melacak jejak. Hei, suara apa itu? Samar-samar aku mendengar suara yang ganjil. Datangnya dari arah sana. Baik, akan aku lihat. Itu Marwan gak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh iya ya, salah ya Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih, Pak. Bukan, itu tuh yang itu. Yang ini. Bukan, itu yang itu. Ini. Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu, ini, itu. Yang betul ini. Entrostop. Entrostop. Pil stop thread. Pil stop thread. Entrostop. Pil stop thread alias Entrostop. Dengan dua khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air, ingat, stop dengan Entrostop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop thread hanya Entrostop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat Entrostop. Seret. Pertarungan. Satu ekor ular melawan satu ekor burung. Wah, ramai sekali. Sebuah pertunjukan yang seru. Wah, burung sergunting. Oh, bukan main. Lincah sekali burung itu. Gerakannya cepat laksana kilat. Berkelebat-kelebat, menyambar-nyambar dengan ganas. Ular itu warnanya merah. Iya, tidak salah lagi. Ular itu ular Sabah. Ular merah penghuni Gunung Sabah. Yang dulu pernah ditumpas oleh aku dan Kakang Jakalumayu. Bukankah dulu semua ular Sabah sudah musnah? Tapi kenapa masih ada?
dan sekarang bertarung dengan burung Srigunting. Ular Sabah itu besarnya hanya sebesar pergelangan tangan. Dan burung Srigunting itu juga besarnya biasa saja. Tapi pertarungan mereka luar biasa ramai. Tempat mereka bertarung jadi rusak, berantakan. Aku baru bisa melihat dengan jelas. Ternyata ular Sabah itu luka-luka. Sekujur tubuhnya penuh bercak darah, bekas dipatuk oleh Srigunting. Dan burung Srigunting itu belum terluka sedikit pun. Nah, ular Sabah sudah kepayahan dan terdesak terus. Oh, ular Sabah itu tiba-tiba merubah sikap, membentuk diri sedemikian rupa, seperti bentuk siku-siku. Oh, dewata yang agung. Itu sikap Waringin Sungsang. Ya, bentuk ajian Waringin Sungsang. Oh, apa aku tidak sedang bermimpi? Seekor ular bisa melakukan sikap ajian Waringin Sungsang. Ular betul atau ular jadi-jadian? Marwan gak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh iya ya, salah ya Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih Pak. Bukan, itu tuh yang itu. Yang ini. Bukan, itu yang itu. Ini. Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu, ini, itu. Yang betul ini. Entrostop. Entrostop. Pil stop thread. Pil stop thread. Entrostop. Pil stop thread alias Entrostop. Dengan dua khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air, ingat, stop dengan Entrostop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop thread hanya Entrostop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat Entrostop. Seret. Setelah 4 hari berada di puncak Gunung Sabah, tepatnya di padepokan Panembahan Pasupati, akhirnya Brahma memutuskan untuk meninggalkan padepokan tersebut. Karena orang yang ditunggu-tunggu, yaitu Ki Jara dan Lugina, tidak muncul juga. Dan ketika sedang berjalan menuruni lereng Gunung Sabah itu, dilihatnya sebuah pertarungan yang ganjil, di mana seekor ular Sabah bertarung dengan seekor burung Srigunting. Pertarungan yang ganjil tapi seru itu membuat Brahma tertarik untuk menyaksikannya. Akan tetapi, betapa terkejutnya ketika ular Sabah itu mengambil ancang-ancang sikap ajian Waringin Sungsang. Memang benar, ajian Waringin Sungsang lahir di Gunung Sabah.
dan ular Sabah hanya terdapat di Gunung Sabah pula. Tapi apakah mungkin ajian waringin sungsang yang merupakan jenis sebuah ilmu kadikjayaan tingkat tinggi bisa juga dipelajari oleh seekor binatang? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Entro Stop, obat sakit perut terlengkap khasiat rangkap.